Karena semua sudah tahu kok bagaimana rekam jejak PA212. Nuansa politiknya lebih kental dibandingkan yang lainnya, termasuk mereka lebih kenceng main politik daripada membela agama dan ulama. Ini fakta. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kasus Rimpang sebenarnya sudah selesai, tapi ada kelompok-kelompok yang sok-sokan memanfaatkan situasi dan kondisi. Siapa lagi? Ya orang-orang seperti itu. Orang-orang yang terkenal dengan anti Pancasila, anti NKRI, terus sangat senang dengan aksi dewa-dewo kan gitu. Ini ada tulisan negeri ini dari baru saja Ferry Fadli. Ini menjadi referensi kita semua. Biar kita itu tercerahkan, biar kita itu tidak mudah diprovokasi oleh mereka-mereka sekalipun mengatasnamakan cucu Nabi. Jangan sampai kadrun sok-sokan peduli kasus Rimpang. Konflik antar warga dan pemerintah kembali terjadi. Kali ini berlokasi di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri ya. Lantas apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut? Nah, kita harus tahu penyebabnya kasus polemik Rimpang itu apa. Kan harus tahu. Awalnya Pulau Rempang dikelola oleh Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam. Pada 2001 silam, pemerintah membuat pengumuman membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar. Salah satunya adalah Pulau Rempang. Pertanyaannya, kenapa pengumuman itu dibuat? Karena masih banyak pulau-pulau terluar yang potensial namun tidak digarap secara maksimal. Kan eman-eman, gitu. Awalnya memang tidak ada investor yang tertarik dengan penawaran pemerintah itu. Hingga pada tahun 2004, PT Makmur Elok Graha menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sana. Tidak tanggung-tanggung, PT Makmur Elok Graha siap mengeluarkan uang sebesar 381 triliun kala itu. Wah, ini jumlah atau nominal yang spektakuler ini. Tahun 2004. Di tahun yang sama, urusan kontrak dengan pemerintah daerah juga kelar. Namun, rencana pembangunan Rempang Eco City tersebut tidak kunjung dikerjakan. Pemerintah daerah setempat kemudian mempersilahkan investor lain untuk masuk ke Pulau Rempang. Padahal
izin pengelolaan masih milik PT Makmur Elok Graha. Benar-benar pemerintah daerah yang nggak ada akhlak. Ya, masih terikat dengan PT Makmur Elok Graha, tahu-tahu membuka investor yang lain, kan berarti benar-benar pemerintahan itu wah nggak ada akhlak ya. Ibarat kita punya motor tersebut sudah dijual sama orang, proses pembayaran sudah dilakukan, tinggal diambil oleh si pembeli, motor itu malah dijual lagi ke orang lain, kan lucu kasusnya seperti itu. Nah, pada tahun 2023 ini PT Makmur Elok Graha sudah mulai mau mengerjakan proyeknya tersebut. Konsekuensinya warga di Rempang harus direlokasi. Namun proses relokasinya juga nggak ngosong. Masyarakat diberi kehidupan yang layak seperti mereka diberi rumah berukuran 45 plus tanah seluas 500 meter persegi. Di samping itu, masyarakat diberi uang saku sebesar 1,2 juta per bulan sampai rumah mereka selesai dibangun, dan diberi uang lagi sebesar 1,2 juta untuk sewa rumah sementara rumah masih dikerjakan. Enak loh, dipindah terus direlokasi, dipindah terus dibikinkan rumah. Nah, selama proses menunggu rumahnya bisa ditempati, tiap bulannya itu dikasih uang 1,2 juta kan gitu. Awalnya masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang setuju akan hal ini. Namun ada provokator dari luar yang turut campur sehingga memicu terjadinya konflik. Hal ini terungkap dari 43 perusuh yang ditangkap. Sebagian besarnya bukan penduduk Pulau Rempang asli, tapi ada yang berasal dari Padang, Riau, dan Palembang. Mirisnya, setelah dilakukan tes urin, terhadap para perusuh tersebut, 5 orang dinyatakan positif narkoba, 3 positif mengkonsumsi ganja, dan 2 orang positif mengkonsumsi sabu. Ngeri kan? Wah, ngeri nih. Wajar bila kemudian mereka brutal banget menyerang aparat keamanan yang berjaga. Ternyata pikirannya sudah nggak sehat lagi, efek dipengaruhi oleh narkoba. Nah, tanpa mengerti persoalan yang sebenarnya, banyak juga orang yang sok-sokan peduli terhadap kasus Rempang ini. Di antaranya adalah PA212. Ya, memang ini proyek yang menggiurkan, apalagi ini menjelang Pilpres. Organisasi tidak resmi yang terdiri dari para kadrun tersebut, wah, baru-baru ini tanggal 20 September 2023 menggelar demo bertajuk Aksi 209 Bela Rempang di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Wah, 209. Adapun tuntutan dari para pendemo itu adalah hentikan pembangunan kawasan Rempang Eco City. Wah, enak banget kalau ngomong kan gitu tuh, renyah kan gitu. Nah, demonya kemarin tanggal 20 September 2023, terus ya banyak bendera HTI berkibar itu loh, yang kemarin kami sudah upload. Nanti kalau investor tidak mau masuk ke Indonesia, menyalahkan pemerintah lagi dengan mengatakan pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja, kan seperti itu. PA21 pun mengatakan ada pelanggaran HAM
di kasus konflik Rempang tersebut. Kadrun itu sok-sokan ngomongin HAM, padahal dulu doyan banget mempersekusi orang. Bahkan sampai sekarang mempersekusi orang itu ibarat nasi dan sayur. Sangat suka mereka itu. Kalau tidak cocok dengan pemikiran mereka, terus ada yang mengkritisi, langsung dicap. Wah, persekusi. Sampai-sampai warga Ahmadiyah beserta masjidnya diserang berkali-kali oleh FPI. Lagian juga yang punya kewenangan untuk mengatakan ada pelanggaran HAM atau tidak adalah Komnas HAM, bukan Komnas Kadrun. Jelas kan? Sekarang Komnas HAM sama sekali belum mengatakan peristiwa di Rempang ada unsur pelanggaran HAM-nya. Lalu yang jadi pertanyaan di sini, apakah benar PA 212 serius membela warga Rempang? Tidak, Ferguson. Orang-orang ini malah peduli dengan nasib saudaranya sendiri sebangsa dan setanah air. Terbukti mereka pernah secara terang-terangan menghalangi kebaktian, memaksa para suster menutup gereja dan sekolah Sang Timur, hingga menyerang jemaat gereja HKBP. Lantas, apa tujuan sebenarnya mereka kembali demo? Wah. Ya tentunya untuk menaikkan rating mereka, menaikkan posisi tawar. Karena ini kan sudah mendekati tahun 2024. Ingat, pemilu sudah dekat. Siapa tahu ada yang mau menampung mereka untuk dijadikan tim ses. Lumayan. Jadi tim ses minimal dapat jatah nasi bungkus. Karena semua sudah tahu kok bagaimana rekam jejak PA 212. Nuansa politiknya lebih kental dibandingkan yang lainnya, termasuk mereka lebih kenceng main politik daripada membela agama dan ulama. Ini fakta. Mau bukti? Pada Pilgub DKI 2017, PA 212 menjadi tim ses tidak resmi Anies pada Pilpres 2019. PA 212 menjadi pendukung Prabowo. Bahkan ada beberapa penolaknya menempati posisi strategis di Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandi kala itu. Seperti Slamet Ma'arif yang ditunjuk sebagai wakil ketua BPN, dan Yusuf Martak didaulat sebagai Dewan Pengarah BPN. Dan pada Pilgub Jabar 2018, PA 212 mendukung pasangan Sudrajat Saiku. Sementara Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin, pernah dengan tegas menyatakan dirinya bersedia jadi cawapres Anies. Novel menjamin Anies akan didukung oleh 130 juta rakyat. Ya, gitu. 130 juta rakyat. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Jika dia berpasangan dengan mantan gubernur DKI tersebut. Jadi, sekental-kentalnya susu kental manis, masih lebih kental lagi nuansa politik PA 212. Nah, untuk Pilpres 2024 mendatang memang belum ada satupun capres yang mau menampung kelompok ini sebagai tim pemenangan, padahal mereka butuh tunggangan. Sekarang ini PA 212 ibarat mancing di air keruh saja, yakni memanfaatkan kekisruan di Rempang untuk mencari panggung. Siapa tahu ada yang meliriknya kan gitu. Terus dijadikan tim sesnya kan lumayan. Biar ada koalisi perubahan. Nah, kita semua sudah tahu kronologis Rempang.
dan Rempang itu sebenarnya sudah selesai, sudah clear, tidak ada masalah. Terus kalian yang sok-sokan aksi bela Rempang itu maksudnya apa? Kan tidak jelas loh, tidak jelas itu. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.